Setelah kita tahu langkah-langkah dasar dalam memulai sebuah usaha, langkah yang keempat yaitu menentukan target pasar. Supaya bisa langsung dipahami bagaimana cara menentukan target pasar, saya akan memulai dengan sebuah cerita. 4-5 tahun yang lalu, perusahaan kami sempat mengalami kemunduran, di mana kami mengalami financial distress. Kami mengalami lonjakan tunggakan mencapai 400%. Hingga mencapai angka di atas 1 miliar. Namun ini bisa saya selesaikan dalam 3 bulan. Yang nanti kita akan bahas bagaimana cara mengalami financial distress ini di video berikutnya. Dengan keadaan seperti itu, saya mulai kewalahan bagaimana menjalankan perusahaan ini. Sementara kami terlilit hutang. Dengan keuangan yang tidak normal dan pasar yang tidak stabil, saya mulai berpikir untuk putar haluan. Namun ada beberapa pertimbangan. Bagaimana dengan nasib 100 orang karyawan saya? Bagaimana nasib mereka? Namun saya harus segera punya usaha cadangan. Itu yang ada di kepala saya. Kebetulan waktu itu saya sebelum COVID-19 ada beberapa proyek pembangunan. Pas COVID itu saya stop semua. Ketika belakangan saya mulai goyang. Sejujurnya rencana ini sudah direncanakan jauh-jauh hari beberapa tahun ke belakang. Akhirnya saya segera menyelesaikan satu bangunan dan segera saya membuka toko retail. Yang jadi pertanyaan, kenapa saya membuka toko retail? Satu, saya punya 100 orang karyawan yang nantinya akan menjadi pelanggan utama. Yang kedua, banyak warung-warung kecil di sekeliling saya. Jika saya membuka grosir, maka mereka akan terbantu. Yang ketiga, pabrik saya menggunakan bahan baku yang sebagian besar ada di grosir yang nanti akan kita kembangkan. Maka saya berpikir ketika suatu saat nanti bahan-bahan baku ini tidak laku untuk dijual, maka saya akan mengalokasikannya ke pabrik untuk diproduksi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, selain daripada saya punya pangsa pasar yang sudah tentu, yaitu karyawan saya. Kebetulan waktu itu saya memberikan kebijakan kepada karyawan untuk memberikan bantuan pinjaman sebesar 3 juta rupiah yang nantinya akan dipotong 500.000 per bulan. Jadi yang 3 juta ini dibagi menjadi 6 bulan. Tujuan saya memberikan pinjaman ini karena saya mendapat informasi bahwa karyawan-karyawan saya ini ada beberapa yang tersandung kasus bank emok. Lantas saya mencari informasi berapa biasanya yang diberikan oleh bank-bank emok ini, rata-rata 3 juta rupiah. Akhirnya saya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pinjaman sebesar itu supaya mereka bisa menutup ke bank emok itu. Sayangnya mereka-mereka ini ketika diberi bantuan pinjaman ini, selain pinjam dari saya, mereka juga tetap berjalan di sana. Ketika perusahaan saya mulai goyang, akhirnya saya berpikir setiap minggu saya harus menyediakan uang antara 20 sampai 30 juta. Karena keuangan saya sedang krisis, maka saya memindahkannya. Ketika mereka memiliki kebutuhan, silakan lari ke sana. Semua kebutuhan disediakan. Silakan ke sana, nanti akhir bulan kita potong. Nah, ini pasar yang sudah saya tentukan. Perlu dicatat ya, ini keuangan yang berbeda dengan manajemen yang berbeda. Di sini dengan modal dasar 40 juta, saya menambahnya 10 juta selain daripada bangunan dan fasilitas yang sudah disediakan oleh saya. Kembali ke pembahasan, kenapa saya membuka retail ini? Karena saya sudah punya pangsa pasar, yaitu karyawan saya yang 100 orang ini nantinya akan menjadi pelanggan utama. Selain mereka, ada warung-warung tetangga terdekat yang merasa terbantu. Ketika kita tahu pasar mana yang mau diambil, kita sudah bisa memprediksi jauh hari sebelum usaha itu dibuka. Kita sudah bisa memprediksi berapa omset yang nantinya akan kita peroleh. Tetapi ketika usahanya tebak-tebakan dan tidak menentukan target pasarnya dan pasar mana yang mau diambil, nanti kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi. Kita hanya sekedar menunggu pelanggan yang datang. Nah, ini salah satu contoh kecil dari saya bagaimana menentukan
target pasar. Untuk yang lebih besar, untuk pabrikasi ini nanti saya akan bahas di video berikutnya bagaimana cara menentukan target pasar. Tapi di sini saya memberikan gambar yang terkecilnya dulu, bahwa dalam menjalankan sebuah usaha atau perencanaan sebuah usaha, kita lihat dasar-dasarnya terlebih dahulu. Pertama, tentukan niat dan tujuan. Yang kedua, self audit, meliputi modal dan keahlian. Yang ketiga, pahami hak-hak dasar manusia. Lalu yang keempat, tentukan target pasar yang akan dituju. Sampai sini bisa dipahami bahwa dalam membangun sebuah usaha harus memiliki perencanaan yang tepat, sehingga nantinya kita bisa memprediksi berapa omset yang akan kita dapatkan. Yang pertama, berapa modal yang harus kita keluarkan. Yang kedua, berapa omset nanti yang akan kita dapatkan. Omset perkiraan minimum, karena kita sudah tahu pangsa pasarnya segini. Kalaupun memang nantinya ada pelebaran yang lebih besar, nah itu memang yang diharapkan.